Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah dasar akuntansi keuangan, Pak Asif, Bu Tati, Pak Asnawi, dan mahasiswa-mahasiswi semuanya. Saya ucapkan terima kasih hadir dalam mata kuliah hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar di pertemuan 11 tadi tentang pembuatan persediaan, terus pembuatan faktur pembelian. Untuk pertemuan ke-13 hari ini kita akan belajar yaitu tentang faktur penjualan. Baik, sebelum kita mulai, saya share dulu materi perkuliahan hari ini. Baik, sudah tampil ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah lab dasar akuntansi keuangan. Di pertemuan ke-13 ini kita akan belajar membahas yaitu tentang faktur penjualan. Apa itu penjualan? Ya, yang tadi kita sudah belajar tentang jurnal pembelian. Sekarang kita belajar yaitu tentang jurnal penjualan. Jurnal penjualan dan jurnal pembelian itu hampir sama ya. Nah, jurnal penjualan itu merupakan jurnal yang berisi catatan ya atau pembukuan di seluruh kegiatan transaksi penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi jurnal ini termasuk dalam jurnal khusus akuntansi karena nantinya dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, di contohnya seperti itu. Nah, baik, lanjut. Jurnal khusus ya sendiri sering berfungsi sebagai alat pemantauan untuk organisasi bisnis ya. Jadi tujuannya untuk memudahkan saat melacak transaksi tertentu jika dibutuhkan. Itu adalah jurnal penjualan. Jenis-jenisnya apa yang perlu kita ketahui di dalam jurnal penjualan? Jurnal penjualan dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama ada jurnal penjualan tunai. Ya. Di jurnal penjualan tunai merupakan jurnal yang mencatat seluruh transaksi penjualan. Ya, yang dibayarkan secara tunai. Di transaksi jurnal ini merupakan dibayarkan ke kasir dan dicatat di dalam akun tertentu. Nah, baik, selanjutnya ada jurnal penjualan secara kredit. Nah, itu apa? Nah, sementara jurnal penjualan secara kredit itu merupakan jurnal penjualan yang mencatat segala transaksi yang dilakukan secara kredit. Jadi transaksi ini dianggap
sebagai utang dagang, dan di mana nantinya juga dapat dilihat di jurnal Wesel dan Wesel tagih. Nah, itu contohnya kalau di jurnal penjualan secara kredit. Jadi kalau jurnal penjualan secara tunai itu kita membayarnya cash, ya langsung kepada kasirnya. Tapi kalau jurnal penjualan secara kredit berarti kita membuat namanya faktur. Ya, faktur apa, Pak? Faktur penjualan. Maka nanti muncullah transaksi penjualan secara kredit. Nah, baik lanjut. Nah, di sini adalah contoh soalnya. Caranya bagaimana, Pak, membuatnya? Nah, sekarang kita belajar ya. Baik, kita lihat soalnya terlebih dahulu ya. Di sini ada soal PT Manunggal kepada Dr. Sutomo. Ya, Dr. Sutomo nomor 91 Medan ya. Ada faktur penjualan dengan nomor serinya FBC 12-1 ya. Pada tanggal berapa ini? Tanggal 4 Desember 2014. Diberikan kepada siapa? Toko Benua Jaya. Ya, di Jalan Gunung Sahari ya, nomor 40 Medan. Nah, tanggalnya transaksinya 2 Desember, terminnya 1/10 net 30. Ya. Oke. Soalnya di sini dijelaskan bahwa jumlahnya di sini ada kode barangnya SG-V ya, di Samsung Galaxy V-nya. Harganya berapa? 800.000. Totalnya menjadi berapa ini? 16 juta. Nah, terus yang kedua ada jumlah barangnya 15, Samsung Galaxy V ya, itu harganya 900.000 ya. Jadi totalnya menjadi 13.500.000 ya. Karena di sini ada biaya pengiriman 35.000 menjadi NT, maka totalnya menjadi 32.485.000 ya. Sekarang kita belajar menginputnya. Oke. Di sini ada faktur penjualan ya. Sekarang kita coba membuatnya. Oke, faktur yang pertama kepada Toko Benua Jaya. Oke, Toko Benua Jaya. Kita stop share dulu ya. Kita lihat di dalam mayopnya, kita isi ke dalam mayopnya. Oke, saya share mayopnya, mayop. Oke, di sini mayopnya kita share. Baik, sini ya tampilan mayopnya. Selanjutnya di sini tampilan mayop sudah tampil ya, di tampilan mayop seperti ini ya, mahasiswa dan mahasiswi. Kita sebelumnya sudah belajar membuat di pembelian di Purkes. Sekarang kita buat di sales. Oke, sales atau penjualan. Nah, cara membuatnya bagaimana? Kita pilih namanya enter sales karena saya mau membuat faktur penjualan. Nah, disinilah tampilannya pada waktu kita mau membuat faktur penjualan. Nah, jangan lupa harus kita tanda centangnya kita hilangkan ya, supaya nanti kita bisa membuatnya. Oke, selanjutnya jangan lupa layoutnya selalu kita ganti ya. Jadi kalau kita tidak ganti layoutnya,
Kita nanti tampilannya masih seperti ini ya. Kita ganti layoutnya. Oke, pilihnya item ya. Nah, terus kita lihat soalnya. Yang pertama, kita pilih kepada toko Benua Jaya ya. Tadi yang pertama soalnya kita pilih toko Benua Jaya. Oke, seperti ini ya. Terus tanggalnya, tanggal berapa tadi soalnya kita? Tanggal 2 Desember. Kita masukkan 02 Desember 2024. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya nomor invoice-nya berapa, Pak? Nah, kita lihat dulu nomor invoice-nya berapa. Nomor invoice-nya FPC 12-1. Kita masukkan FPC 12-1. Oke, seperti ini ya. Terus kita lihat soalnya di sini ada jumlahnya itu 20. Jadi kita masukkan jumlahnya 20. Oke ya. Terus masukkan barangnya ini tinggal kita tap aja ya. Terus kita pilih Samsung Galaxy Film-nya. Oke. Terus jumlahnya harga berapa? 800.000 ya. Kita isi 800.000. Oke. Ya, di sini ya. Terus kita masukkan 15. Kita masukkan 15. Di sini V ya. Kita tap lagi 900.000. Kita masukkan 900.000. Oke. Nah, karena tadi ada biaya angkut penjualannya atau biaya pengirimannya, kita lihat biaya pengirimannya berapa? 35.000. Kita masukkan di sini di flag ya, 35.000. Kita taruh di sini lupa jadi NT ya, karena tidak ada apa namanya potongan pajaknya di dalam biaya pengiriman. Jadi totalnya di sini 32.485.000 ya. Nah, kita cek sekarang di soalnya apakah benar yang tadi kita buat ini ya, faktur penjualan atas toko Benua Jaya, nomor invoice-nya FPC 12-1, tanggal 2 bulan 12 2024 ya. Ini jumlahnya 20 ya. Samsung Galaxy Film-nya menjadi 800.000 ya. Terus jumlah yang kedua 15. Samsung Galaxy V-nya dengan total 900.000 menjadi 29.500 karena pajaknya 2.950. Di total di sini menjadi 32.485.000 ya. Kita cek di totalnya apakah kita sudah sesuai. Ya, kita lihat dulu di soalnya ya. Kita stop share dulu. Kita cek bersama-sama di dalam soal yang tadi ya, toko Benua Jaya, apakah sama atau beda yang tadi kita buat. Oke, dilihat di soal yang pertama ya, soalnya sudah tampil ya. Di sini soalnya pada toko Benua Jaya ya. Di sini totalnya jumlahnya 20. Di SG Main V ya, Samsung Galaxy V nya 800 di 16 juta, di 15 SGV menjadi Samsung Galaxy V nya 900.000 ya, menjadi 13.500.000 ya. Itu
Jadi di sini kan totalnya 29.500 ya. Terus di sini kena PPN-nya 2.950.000 ya. Biaya angkutnya di sini 35.000 ya kan. Di sininya menjadi totalnya 32.485.000 ya kan. Di sini kan totalnya 32.485.000. Nah, kita cocokkan dengan Mayop. Kalau di soalnya di sini 32.485.000 totalnya, kita harus sama antara soal yang pada waktu kita menginput di dalam Mayop faktur penjualan itu harus sama ya. Artinya kalau di sini totalnya 32.485.000 ya di Mayop juga sama 32.485.000. Jadi tidak ada perbedaan ya, harus sama dengan apa yang kita input. Oke, kita sekarang stop share dulu ya. Kita cek dulu di dalam Mayopnya apakah sudah sama. Oke, kita lihat di dalam Mayopnya. Oke, share lagi. Perhatikan di soalnya Mayopnya. Di sini kita masukkan tadi 20, langsung galah CV-nya dengan harga 800.000 ya. Terus di sini jumlahnya 15, langsung galah CV-nya dengan total sini 900.000 menjadi 32.485.000 ya. Sama ya. Jadi soal yang tadi di PowerPoint-nya dengan di dalam Mayopnya tuh harus sama. Kalau di sini 32.485.000 tadi sama ya dengan soal yang kita buat di dalam PowerPoint-nya. Nah, di sini kan ada biaya angkut tadi 35.000. Karena di soal tidak ada pajaknya menjadi NT. NT itu tidak kena pajak. Nah, berarti kan pajaknya 2.950.000 itu tadi yang di soalnya, di sini 32.485.000. Kalau sudah sama, kita record. Nah, oke. Nah, demikian cara membuatnya. Oke. Kalau ada peringatan ini kita pilih pendapatan. Oke ya. Oke, lanjut. Kalau sudah kita cek apakah sudah masuk, Pak. Oke, kita cek bersama-sama. Apakah sudah masuk yang tadi kita buat transaksi yang pertama, kita cek. Cek. Nah, di sini sales ya. Toko Benua Jaya ya, kita cek di sini ya, sudah masuk semuanya. Oke, sudah masuk Toko Benua Jaya. Sekarang kita coba kerjakan soal yang kedua. Oke, sekarang kita stop share dulu ya. Kita lihat soalnya yang kedua. Soalnya kedua yang mana, Pak? Kita lihat soal yang kedua di dalam PowerPoint ya. Kita lihat soal yang kedua. Soalnya sama ya. Di sini. Nah, di sini soal kedua kita kepada namanya Toko Serasi ya, Toko Serasi di Jalan Sultan Iskandar nomor 32 Medan, faktornya FPC 12 min 2 ya, kualitasnya 8 ya. Terus DPC-nya Samsung Galaxy V ya, di sini 800.000 menjadi 6.400.000 dan di sini 8, langsung Galaxy V lagi 900 di 7.200.000 ya. Totalnya di sini 15.110. Caranya bagaimana, Pak? Cara membuatnya. Nah, cara membuatnya sama dengan tadi yang kita buat dalam faktur penjualan yang pertama. Oke, coba kita sekarang kerjakan soal yang kedua kepada Toko Serasi pada tanggal 8 Desember 2024 ya.
dengan terminnya 1/10 net 30. Nomor invoice-nya berapa? FPC 12 main 2. Oke. Sekarang saya stop share lagi. Kita buka mayopnya. Mayop. Ayo mayop, mana mayopnya? Oke, ini dia mayopnya. Nah, di sini dia. Oke, udah tampil ya. Oke, sekarang kita kerjakan soal yang kedua. Enter sales ya, jangan lupa kalau kita rubah layoutnya menjadi item ya. Kalau tidak kita rubah, kita tidak bisa membuatnya. Oke ya. Sekarang kita masukkan tadi kepada toko siapa? Toko Serasi. Kita pilih toko Serasi. Oke. Nah, selanjutnya jumlahnya berapa tadi? Kita masukkan. Yang pertama berapa? 8. Kita masukkan 8. Item numbernya apa tadi? Samsung Galaxy V dulu ya. Harganya berapa? Kita lihat harganya berapa? 800.000. Oke, 800.000 ya. Terus yang kedua berapa? 8 lagi dengan harga 900.000. Oke. 8 ditap lagi Samsung Galaxy V-nya di use item, kita tap lagi dengan harga 900.000. Oke, kita masukkan 900.000. Oke, seperti ini ya. Nah, terus kita masukkan fragnya berapa? Biaya angkutnya, biaya pengirimannya berapa? 150.000 Pak. Kita masukkan 150.000. Nah, jadi kita cek dulu apakah benar apa yang kita buat ya. 8 ya, tadi yang frame-nya berapa totalnya? 800.000 ya. 800.000. Oke. Yang kedua tadi dengan harga sama-sama 8 ya. 900.000. 900.000. Oke. Ya, di sini ya. Terus di sini kena PPN karena ini tidak kena pajak. Di sini kita pilih NT ya. Menjadi 15.110 ya. Nah, kita sudah kerjakan di sini 8 ya. Samsung Galaxy V-nya 800.000. Di totalnya di sini 6.400.000. Yang kedua 8 lagi Samsung Galaxy V-nya. Di sini 900.000 menjadi 7.200.000, totalnya 13.600.000 ya. Terus kena biaya pengiriman sebesar 150.000, pajaknya 1.360.000, jadi totalnya 15.110.000 ya. Nah, kita cek dulu dengan soalnya yang kita buat. Coba saya stop share dulu ya. Saya mau menyamakan dengan soal yang tadi kita buat ya. Kita share lagi soalnya. Apakah sama atau saya salah dalam penginputannya? Oke, kita cek ya. Kita sama-sama ngecek benar atau tidak, salah atau tidak ya. Kita cek bersama-sama. Jadi kalau saya salah, kita bisa perbaiki, kita bisa revisi bersama-sama. Oke ya. Kita lihat di sini toko Serasi ya, di Jalan Sultan Iskandar nomor 32 Medan.
nomor fakturnya FPC 12-2 tanggal 8 Desember 2014 ya. Terminnya di sini 1/10/30 ya. Di sini 8 sama segala CV-nya harganya 800.000 dengan total 6.400.000 dan ininya polipnya 8 sama segala CV-nya di totalnya 900.000 menjadi 7.200.000 ya. Jadi totalnya di sini 13.600.000 dengan PPN 1.360.000 ya. Jadi kena biayanya ini 150.000 di totalnya 15.110.000 ya. Kita perhatikan di sini totalnya berapa? 15.110.000 ya. 15.110.000 total yang soal yang kedua. Oke, kita cek bersama-sama ya. Di total di sini berarti 15.110.000. Nah, coba sekarang saya cocokkan dengan mayop yang tadi kita buat. Nah, kita lihat lagi, kita cek lagi, saling cross check ya di dalam